Menurut gua tantangan tuh ada balik lagi ke diri kita orang masing-masing sih di tim itu. Menurut gua karena yang paling susah itu nyatuin tim itu dulu gitu loh. Karena kita orang sepakat dari kita mulai TC training camp musuh terberat itu yaitu apa diri sendiri gitu loh. Karena kalau kita udah bisa ngelawan diri sendiri, siapapun nanti lawannya di PON itu kita bakal libas gitu. Oke. Halo, assalamualaikum. Balik lagi Sohib Lampungan di acara Lampungan Podcast. Saatnya milenial bersuara. Copot nggak nih, Cus? Nanti ya? Nantilah. Prokes dulu, prokes. Oke, balik lagi Sohib Lampung, kita di podcast Lampungan yang dimana hari ini kita bakal ada kedatangan tamu. Siapa tuh? Nanti aja. Pokoknya dia ini bisa dijelasin dikit gak, Cis? Apa? Kisi-kisinya, siapa dia Kisi-kisinya? ini? Kemarin dia sempat ngebela Lampung lah. Oke. Ngebela Lampung di cabang olahraga apa ya? Cabang olahraga tinju, bukan. Bukan. Bulat. Kacamata gua ngembun. Dilap dulu ngembun. Ini kan lagi dingin di gunung. Oke, balik lagi Sohib Lampungan. Mungkin teman-teman udah banyak yang nungguin ya. Kita Panggil. sambut aja nih. Kita panggil aja langsung guest star ya, Bang? Apa lebih tepatnya bintang tamu apa guest star nih? Apa Kita panggil- bedanya? Bulat. Oke, kita panggil aja langsung. Kapten tim softball dari Lampung. Julian Saputra. Jangan bokongin. Apa namanya? Ngeblok, jangan blok. Oke, selamat datang Kapten Cap ya. Kapten Cap disingkat Cap ya. Cap. Cap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat nggak? sehat. Kalau sehat kita cepet nih, kan jarak nih. Ngap pakai masker. Terserah. Oke, kita coba dulu, Coba coba dulu dulu ya. untuk biar lebih enak lagi. Kita Ngobrol ikut aja. Ih, kok mirip? Oke, selamat datang Kapten tim Softball Lampung PON 2020 ya. Oke, bisa PON 20. Oke, mungkin di sini belum banyak yang tahu nih, Cap. Apa Sohib Lampung yang lainnya juga mungkin belum tahu, boleh diperkenalkan secara singkat nama panggilannya atau ya sebagai apalah di tim Softball Lampung. Nama gua di sini Julian Saputra. Gua di tim softball Lampung berlaku sebagai kapten tim softball. Bukan. Kapten. Kapten. Sohib Lampung kalau boleh tahu ini saudara gua. Ada kandung. Ada emang mirip enggak tuh? Enggak. Udah ini sih berapa lama sih lo dari softball itu sampai akhirnya lo bisa ikut di PON ngebela Provinsi Lampung gitu. Dari kapan lo mulai? Kalau gua dari ikut softball tuh dari zaman SMA kelas 1. SMA kelas 1. 2000 berapa ya? 14. 2001. 2013. Dari 2013 sampai terakhir itu PON 2021 di Papua kemarin. 2021 di Papua kemarin. Iya. Berarti kurang lebih berapa tahun nih? 8 tahun. Kurang 8 Itu tahun. disuruh abang lu sendiri Dari atau abang gimana? gua. Abang gua atlet juga soalnya. Atlet juga dulu. Iya, dulu. Dulu abang lu juga atlet, tapi gagal. Gua yang terusin. kita sebagai kakak abang itu ngasih jalan. Kasih jalan. Ngasih Karena lu jalan. sadar lu nggak bisa ya. Nah, balik nih jawab misalkan apa ada kesulitan nggak dalam lu untuk ngebangun tim dalam olahraga softballnya sendiri? Apa ada terdapat kesulitan-kesulitan yang bisa lu jelaskan di sini? Kalau kesulitan menurut gua semua olahraga pasti ada tuh kesulitan untuk di awalnya itu. Tapi kita makin kesini tuh makin belajar, makin mahamin tim satu sama lain gitu, makin mendalamin lagi gitu. Ya udah kurang lebih 8 tahun lah gitu. Ya masa 8 tahun masih bego. Iya, makanya itu. Mungkin ya. 8 tahun. Iya. Nah, kalau untuk kesulitan di tim softball Lampung yang berlaga di PON ini gimana? Kalau Apa ada kesulitan gua selaku kapten di sini mau ngasih tau ya, kesulitan tuh menurut gua karena kita tim softball Lampung tuh olahraganya bergu gitu. Oke. Olahraganya bergu. Jadi gua sebagai tim gimana caranya memahamin Masing-masing karakter. masing-masing isi kepala
orang kawan-kawan yang lain lah gitu. Pasti ya kayak ego, emosi itu pasti ada lah. Mulai ngeredam. Banyak lah pasti. Wajar jadi kapten berarti Benar. Cis, ya kan. Bisa lah lu ya. Hambal, Handalin anak-anak. Iya, anak. Rendah diri lah ya, rajin menabung ya kan. Nggak sombong. Nggak sombong. Tapi Gue banget. terus balik Lip. Ini nih menarik cu, kenapa kita panggil kaptennya? Karena kan kemarin di sebelumnya kita udah manggil ketua umum Perbasasinya yang naunginnya. Iya. Ini kita panggil kaptennya. Kemarin ngebahas soal gimana cara sampai di titik ini kita ngebahas lebih detail yang mereka kan yang di lapangannya nih, Iya. yang berjuangnya Ya. gimana nih. Jadi pikir karena dia doang yang bisa. Yang lainnya nggak bisa gitu. menarik nih Jo. Kalau manggilnya cuma panggilan keluarga Cap, mah. menarik nih Cap ya. Untuk sementara udah berapa prestasi yang udah diraih untuk softball Lampung? Untuk softball Lampung sebenarnya sudah dari kurang lebih tahun 80 sih, tahun 80. Terakhir? Kalau terakhir enggak awal mulanya, awal mula. Oh, Oke, iya oke. iya. Awal mula kurang lebih tahun 80-an dan munculnya lagi sebelum itu menurut gua tim softball Lampung itu nggak dilirik lah di nasional gitu. Nggak dilirik di nasional. Awal mula itu dari tahun 2017. Kita tim softball Lampung ikut kejuaraan junior di Makassar dan kita alhamdulillah bisa finalis pertama junior. Gua kurang kalau nggak salah itu pertama sejarah baru lah, Oke, baru oke. lagi. Untuk Lampung. Iya, Softball untuk Lampung Lampung. sejarah lagi untuk Lampung final U19 junior itu di Makassar dari 2017. Itu dapat juara? Juara 2. Oh, peringkat 2. Oh Oke. iya, Terus pasti ya. Iya. setelah junior Makassar 2017 apalagi tuh? Mulai dari junior Makassar tuh kita tim softball Lampung adalah beberapa atlet empat orang itu yang dilirik untuk ikut timnas U19 di Hong Kong. Oke, Gitu. oke. Lu enggak ya? Gua enggak, alhamdulillah. cepet Temen-temen aja. Gue Oke. pikir lo kapten pasti lo kepilih. Oh, waktu itu belum ya? Belum kapten ya? Belum, baru ini dipercaya. Ini baru dipercaya berarti. Terus setelah junior itu ada apa lagi nih prestasinya? Junior tuh untuk tim Lampungnya sendiri dari junior 2017, junior 2018 itu perunggu di Kendari. Terus juga kita seinget gua kita perunggu di Kendari. Ya, terus ada lagi kejuaraan Gubernur Cup itu open. Open tuh kita peringkat 3 Lampung Se-Indonesia? se-Indonesia, Oke. se-Indonesia dan juga ada beberapa pemain luar Indonesia lah. Oke, berarti startnya itu mulai Lampung punya ya udah menunjukkan taringnya itu di 2017. Di 2017 itu. itu. Terus kalau pribadi lu, prestasi yang lu dapet dari berapa tahun berapa tadi? 2017. Oh, gua 2013. 13 sampai 2021 ini apa aja pribadi lu prestasi dari softball itu? Alhamdulillah banyak sih ya, tapi nggak banyak-banyak amat juga gitu loh. Ada aja medali di rumah itu kalau mau dihitung. Ada Dari- berapa prestasi? Iya, benar. Pribadi lu ya? Pribadi lah. Pertama seinget gua pertama kali dapat medali itu kejuaraan antar SMA Refugees Cup di Bandung. Itu gua ngewakilin SMA 3, gua ikut dapat peringkat 2. Nah, SMA 3 Bandar Lampung. Sekolah gua tuh. Sekolah gua tuh. Informasi untuk Sohib Lampung, Julian ini kan beda sekolah. Iya. Jadi kan dia nggak tergabung di softball tim SMA 3 itu untuk ngebela SMA 3. Karena Iya. sekolah dia dulu cupu softballnya. Ada, Ada, nggak mati cuma- aja. Tapi kalah kan. Bukan zaman gua. Kok. Oke, terus setelah itu lu berarti kalau dari tim softball tadi kan ada kejurnas Makassar, habis itu Kendari. Open tadi Kendari, baru nyampe akhirnya di PON ini final apa medali emasnya, Iya. puncaknya. Kalau lu pribadi tadi di Refugees itu pertama kali lu mulai. Ya, gua Refugees pertama kali. Wow, 2019. Selanjutnya Refugees, terus kejuaraan antar SMA di Bandar Lampung, Open itu ya pasti klub itulah bela lah klub yang itulah. paling Kalau- jago ya. Kalau bela Lampung itu gua dari 2017 itu junior Makassar. Oh, sombong dong. Iya, kasih tahu aja. Junior iya, Makassar. Open, kejuaraan Open Gubernur Cup di Kendari, kita peringkat 3 Lampung. Terus dari situ kita ikut tryout Oke, di oke, Bandung. oke.
balik lagi tryout di Kendari, terus kita dari sudah tryout tuh kita ikut Mulailah kejuaraan fokus. Prapon ya? Oh, iya. Prapon 2019. Jadi udah mulai dari Prapon itu udah mulai difokuskan untuk meraih medali emas ini. Iya. Bro. Untuk tantangannya sendiri gimana tuh? Dalam meraih medali emas ini kan pasti sulit nih. Apa kendala-kendala, apa yang menurut lu challenge banget? Apa karena jauh jadi waktunya? Apa karena waktunya kelamaan jadi tim yang lain itu susah buat menyatu? Menurut gua tantangan tuh ada balik lagi ke diri kita orang masing-masing sih di tim itu. Menurut gua karena yang paling susah itu nyatuin tim itu dulu gitu loh. Karena kita orang sepakat dari kita mulai TC training camp musuh terberat itu yaitu apa diri sendiri gitu loh. Karena kalau kita udah bisa ngelawan diri sendiri, siapapun nanti lawannya di PON itu kita bakal libas gitu. Oke. Tapi ya kebukti lah ya. Alhamdulillah kebukti. Nyangka ya. nggak lo? Enggak sih kalau nyangka sih enggak, tapi Target. iya target dan Target. tujuan kita orang sih, itu tujuan Iya. kita orang gitu loh. Berarti aduh nggak nyangka. Sudah bro. Biar nggak kagak amat minum dulu. Minum dulu. Julian semangat bener kan? Aus. Oh iya teman-teman, ini salah satu medali emas yang didapat Julian Saputra. Aduh, merosot lagi. Ini medali emasnya ya bisa emas murni ini Jo. Mas-masan. Dari Papua. Oh, mas-masan. Mas. Itu ganti aja gimana, Bang? Kalau Cis nggak bisa ngeliat emas-emas gitu dikit. Nganggur-nganggur habis. Adi terus berapa lama sih kemarin lu di Papua itu? Berapa pertandingan yang lu lewatin gitu kan? Kalau Ada banyak berapa pertandingan gitu kan? Masing-masing musuh lah ya. Musuh itu kan pasti ada tipikal permainan yang beda-beda gitu kan. Bahkan lu sempet kalah. iya benar. Menurut lu apa ya? Gimana ya? Hal yang paling berat. Tersulit lah. Apa tersulitnya itu bukan musuhnya ya. Musuh ini dia ini memang hebat gitu, bukan itu ya. Maksud gua dalam tim atau di luar tim atau dari pressure yang lain gitu. Hal tantangan lah. Kalau berapa lamanya kemarin kita orang itu berangkat kurang lebih 18 hari itu sampai kita orang pulang lagi ke Provinsi Lampung. 2 minggu 4 hari berarti. 2 minggu 4 hari. Kenapa nggak sebulan? Waktunya. Gitu di situ. Terus kalau untuk hal yang sulit yang kemarin tuh itulah yang kita orang takutin gitu. Kita orang takut kita orang kalah sama diri sendiri. Nyatanya itu benar-benar kejadian game kedua kita orang di babak penyisian grup lawan DKI Jakarta gitu. Itu kita orang sempat ada kalah Ya, nonton lawan kok DKI gua. Jakarta kan. Nonton gua. Nah, itu pun atlet, pelatih pun kita ngakuin semuanya gitu. Benar-benar kayak Cambukan. iya, cambukan untuk tim Sob Lampung. Alhamdulillahnya juga kita orang bisa benar evaluasi besar-besaran lah. Malam itu untuk nggak akan ngulangin lagi kesalahan yang kemarin itu loh. Dan akhirnya kebalas di final. Alhamdulillah. Kita bisa nunjukin itu. Berarti pas game itu lu musdalup ya sama teman-teman lu. Musyawarah. Ya. Luar biasa itu. Oh, Mustalum. gua kira yang nyanyi. Gua kira penyanyi lah Musdalup itu. Kemarin itu kan yang gue lihat banyak lah yang support tuh Jo. Banyak yang support apa dari pemerintah, dari teman-teman, dari keluarga. Nah, kalau untuk ngomong soal pemerintah nih, seberapa peduli sih pemerintah dengan olahraga ini? Sebenarnya kalau untuk masalah pemerintah itu yang gue lihat peduli sama semua, bukan ke Sobol doang sih. Karena di sini kita di bawah naungan KONI. KONI itu yang naungin untuk seluruh cabang olahraga yang ada di Lampung Cabur ini. ya. Dan kita emang semua cabur itu emang udah di mesin dari bulan Maret kalau nggak salah. Dari bulan Maret. Sebenarnya sempat dari bulan tahun 2020 karena sempat mes juga di ya, tahun udah di 2020. mes juga kita gara-gara ada dampak Covid ini, kita dipulangin, mundurlah ponnya jadi 2021 ini dan kita masuk lagi di mes itu training camp di bulan Maret 2021 ini. Itu yang lu udah ninggalin kerjaan. Iya, kita semua udah tinggalin. Mau di karantina, tahu Covid, Kita habis itu diundur. lu pusing. Bang, ayo kerja, Bang. Jangan Terbengkalai. pandemi itu ya.
Semoga Memang jadi. namanya juga pandemi. Aturan PON itu berarti di 2020. Di 2020 Harusnya. kemarin. Memang dia udah waktu itu sempat ngobrol izin di awal 2020 berapa. Banyak dia ngobrol ke lu ya, Cis. Iya kan gua kakak Iya. yang ngobrol dia cabut dari kerjaan segala macam karena fokus itu kan ada kali setelah 3 minggu atau 1 bulan lah cabut Nggak sia-sia. pandemi. Pandemi kita Nggak jadi sibuk. berangkat juga enggak banget. Begitu gua jadi. kerja aja kan. Terus untuk Papua sendiri nih, Jo. Papua ini kan yang kalau gua lihat-lihat dari video-video lu tuh kata lu cantik. Cantik banget. Apanya? Ya Papuanya. Oh, Padahal kan Papuanya. jalan-jalannya baru di akhiran ya kan. Tapi dia udah tahu cantik nih. Maksud gua segimana sih kalau kita ngomongin soal Papua menurut lo? Menurut gua kenapa gua bisa bilang cantik tuh dari awal belum. Dari awal kita datang itu dari kita naik pesawat tuh dari sebelum turun ke bandara itu kita itu udah disuguhin sama pemandangan-pemandangan dari atas pesawat itu tuh. Lu ngintip apa duduk diem gini? Ngintip nempel di kaca gitu. Kaca ya. Kita orang kayak orang dusun lah kita orang. Oke, dari mau turun bandara itu emang udah kelihatan udah Ya. bagus. Terus untuk di sananya sendiri. Nah, kalau boleh tahu gue juga belum tahu tuh. Lu lomba itu di kota mana? Kotanya sendiri apa di daerah mana ya? Di Siapa tahu? universitas Kalau di Sobol ya, Ya. kalau di situ tuh semuanya sebenarnya cabang Ucis olahragannya ikut, sebelum Ucis ikut di pesawat. nggak kelihatan. Di kelihatan. pilotnya. Pulang kampung. Bisa. Kalau untuk Sobol tuh kemarin tandingnya di Kabupaten Sentani. Oh, dia di kabupaten. Ya, Oke. kalau makanya sebenarnya dipecah. Jadi kenapa nggak semua cabur itu di daerah yang sama? Karena takutnya ada penumpukan lah. Oke. Penumpukan. Jadi pada dipecah-pecah. Menghindari Oke, kerumunan oke. lah ya. Ya, benar-benar. Berarti taat Tapi tetap prokes. rame. Itu tetap rame, tapi aman, insya Allah. Yakin lo? Terus kalau Nggak yang ada, terus kalau yang lainnya kan Papua tuh banyak loh, Jo. Dari dari sosialnya, udah itu dari wisatanya, alangkah banyak. Maksud gue tuh apa lu cuman melihat Papua tuh dari segi cantiknya doang karena lu turun bandara itu doang, apa ada lagi gitu? Kalau menurut gue pribadi kayak karena kita sempat juga gitu loh, kita ngobrol, komunikasi lah sama warga-warga Masyarakat, sekitar, oke, masyarakatnya. Menurut gua orang Papua itu sebenarnya ramah-ramah gitu loh. Ramah-ramah, mereka tuh pengen gitu loh ikut kayak bergabung gitu loh. Oke. Ngen gitu. Menurut gua cuman menurut gua pribadi gua tahu, menurut gua- beko ngembrol. iya, mereka itu minder, Oke, lebih ke minder. jadi mereka itu pengen gabung tapi mereka yang segan. Ya ngerasa nutup diri. Sebenarnya menurut gua pinter-pinter mereka itu, pinter-pinter gitu loh, humble, baik-baik gitu loh. Karena kemarin juga gua sempet nyobain ciri khasnya itu buah pinang Oke, itu. oke, Enak nggak? Enak tapi pahit bener. Pahit bener asli. Lo nggak cobain papeda? Gua cobain papeda. Terus, pasti lo nggak bisa makannya. Gua udah ngerti diajarin. Gimana Enak, sih? tapi papeda enak. Cuman kuahnya lebih enak kuah pindang. Kalau Kan sama aja banget. kalau kata Julian di rumah papeda enak banget ya. Tapi kalau enak lagi kalau pakai kuah pindang. Enak bener kuah pindang. Itu kan sop ikan. Gak ada lawan. Oh, iya sih Jo, jadi maksud gue kalau udah ngomongin masyarakat Papua tuh kalau gue pribadi ngelihat mereka tuh wah kayaknya serem-serem gitu, kayaknya gue segan. Oh malah terbalik ya, gue setelah dengar dari Julian tadi malah mereka yang segan ke kita Ya, itu. Apa karena dengan tutur kata mereka yang susah dimengerti kita atau gimana nih? Makanya mereka buat yang lu pahamin lah, yang lu tahu kenapa mereka tuh bisa segan itu. karena menurut gua mereka tuh Papua itu daerah yang unik-unik ya, karena hampir beberapa gitu kayak tempat antar kelurahan aja mereka bisa beda bahasa, beda jamaat gitu. Iya, mereka itu. Makanya Papua itu gua lupa berapa Antar kelurahan udah Iya. beda bahasa lagi. Papua itu daerah yang paling banyak bahasanya se-Indonesia itu, berapa ratus itu. Entah se-Indonesia atau sedunia ya. Daerah Papua itu. Lo belajar nggak? Gua nggak belajar. Gua Bukannya fokus tanding, sekalian gua fokus tanding. belajar. Fokus tanding, ayo belajar sekalian. Fokus tanding aja. Gitu. Alhamdulillah emas. Alhamdulillah mas. Hasil. Karena fokus. Jo, gini deh.
kan lu tuh dalam satu tim tuh ya. Pasti kan ada manajemen, ada bahkan pemerintah pun ikut kali ya. Iya. Gua kan nggak begitu paham. Pressure yang paling lu rasain, ini pressure gue banget. Itu dari pelatih atau dari mana? Atau dari bahkan bisa dari supporter ya, Iya, warga Lampung gitu kan. Bisa dijelasin lah satu-satu coba. Dari pelatih gimana, Dari pelatih gimana, dari yang lainnya supporter gimana. gimana. Kalau pressure tuh pasti ada, pressure itu pasti ada gitu setiap pertandingan tuh. Tapi kita orang ya itu karena satu tujuan kita orang untuk emas untuk Provinsi Lampung, dan yang kedua kita orang sepakat yang awalnya dari awal kita orang sepakat untuk apapun yang terjadi lawan dulu diri lo gitu loh, baru kita bisa ngelawan orang lain gitu loh. Menurut gua dari segi manajemen, pelatih, atlet, kita itu harus punya komunikasi yang baik gitu loh. Pasti. Dan sedangkan itu alhamdulillahnya gitu, tim Sobo Lampung kemarin tuh punya komunikasi yang baik gitu loh, antara manajer, pelatih, pengurus dengan atletnya gitu loh. Dan yang dikasih pelatih pun alhamdulillah masuk aja gitu untuk kita orang yang atletnya gitu loh. Pasti kan itu penyampaiannya ke lu juga kan. Ya, baru lu pastinya. nyampein ke anak-anak lu yang lain, tim lu di dalam tim itu kan pasti. Ya. Sebenarnya poinnya tadi tuh yang kita udah ngobrol sama Kapten Julian ini dari tadi. Pertama itu mereka emang udah ditanemin prinsip yang musuh lu tuh diri lu sendiri. Benar. Ketika diri lu sendiri udah bisa ditaklukin, lu bisa naklukin orang lain. Terus yang kedua poinnya, lu harus gimana caranya namanya dalam tim tuh berkomunikasi. Ketika lu punya komunikasi yang baik, lu bakal ngasilin yang baik. Benar. Komunikasi itu yang paling penting. Pacaran aja butuh komunikasi. Iya, kalau nggak ada komunikasi, masa lewat Gimana sama pacar sekarang? Tapi pacar lu support nggak? Alhamdulillah support terus. Pacar ya? Iya, pacar udah jangan kemana-mana. Orang tua yang pasti, Orang tua pasti keluarga. support. Abang juga support. Abang support bener, abang kalau abang gue. Terus kalau dilihat-lihat nih Jo, gimana nih perkembangan Sobol Lampung ini sendiri? Perkembangan Sobo Lampung sebenarnya sih kita awal yang baik gitu loh. Tim Sobo Lampung bisa meraih medali emas kemarin tuh bukan sebenarnya ya itu. Menurut gue itu bukan akhir dari tim Sobo Lampung, justru malah menjadi awal tim Sobo Lampung gitu loh. Untuk dengan adanya tim Sobo Lampung bisa meraih medali emas kemarin, tim Sobo Lampung ini udah jadi momok lah untuk daerah lain gitu loh. Udah bisa diperhitungkan. Ya udah lah bisa diperhitungkan lah untuk daerah lain gitu loh. Karena kita di sini pengen tim Sobo Lampung itu nggak berhenti di medali emas kemarin doang gitu loh. Kedepannya harus bisa meraih yang lebih gitu. Nah, Emang ini yang pertama kali? Ini pertama kali tim Sobo Lampung meraih medali emas. Selama berdirinya? Iya. Nah. Selama berdirinya tim Ini sejarah baru. Baru tahu. dari Mas Boy. Boleh juga lu nih sebenarnya. Kapten. Kapten lagi. Ceweknya banyak nih, Mah. Hai, udah deh. Satu aja cewek gua. Ceweknya satu. Iya. Cem-ceman? Satu juga. Oh, cem-ceman satu juga. Udah satu Dua dong. terus. Nih Jo, jadi ini Cap kan Jo, Oke. kayak ngobrol di rumah. Sorry Cap. Gimana nih untuk kalian ya para atlet Sobo Lampung ngebuat masyarakat Lampung nih agar interest lah kepada olahraga ini. Gimana cara memperkenalkannya? Apa lu orang ini udah mulai punya target-target ibaratnya kita orang kayaknya harus punya bibit-bibit baru nih dengan cara begini. Kemarin sih gua selaku sebagai kapten kemarin dipanggil sama ketum Perbasasi Yai Mirja. Kalau mau ketum itu jadi kita atlet-atlet Sobol Lampung kemarin jangan sampai berhenti di sini aja gitu loh. Karena rencananya Yai Mirja kemarin kita pengen Sobol Lampung ini lebih dikenal lagi gitu loh sama masyarakat. Karena menurut gua pribadi Sobol tuh masih asing gitu loh untuk Oke. masyarakat tuh masih asing lah. Ya satu orang mikirnya olahraga mahal, Ya. olahraga susah gitu loh, ribet. Jadi kemarin rencananya ketum itu pengen kita itu dari Perbasasi ngebuat lah liga antar SMA, Oke. liga antar usia gitu loh. Karena Sobo Lampung ini menurut gua minimnya
kenapa kita susah nemuin bibit-bibit baru? Karena softball Lampung ini hanya dimulai dari SMA gitu loh. Ya, Nah, ya. tapi kalau klub-klubnya gitu banyak gak sih? Klub-klub yang ya kan ya kayak klub lah misalkan apa ya yang gua tahu dulu sekolah gua Moiken gitu ya. Ya. Terus ada Semanda gitu kan. Banyak gak sih sebenarnya? Kalau di Lampung ini cuman di Bandar Lampung ya, Bandar Lampung itu cuma ada 3 sementara ini Mohiken, Dolphin, sama SSBC. Kalau di Metro, Ih, banyak. di Metro ada 4. Garmet, Limolasa, Ayam Kate, sama Cebol-cebol dong. iya. Karena pelatihnya Sorry. katanya gue dengar pelatihnya suka ayam. Sama satu lagi SMA 4 Metro itu lupa. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih. Iya. Bandar Lampung tuh banyak, nggak cuma 3 sebenarnya. Tapi kenapa ngandelinnya dari sekolah? Enggak dari klub-klub itu. Nah, yang itu mereka bisa buat sekolah baseball, oh iya, sorry sebelumnya. Kan softball sama baseball perbedaannya apa? Banyak nih orang yang bertanya-tanya Ya, nih. Softball sama baseball bedanya apa? Padahal permainannya sama, poin-poinnya sama lah. Padahal yang kita tahu itu kayak kasti ya kan? Kasti ya kali Iya, yang kita kasti. tahu itu kayak kasti. Coba deh jawab itu. Kurang lebih- perbedaannya. bedanya softball sama baseball itu sama kayak futsal sama bola kaki lah. Heeh. Gitu. Softball tuh lapangannya lebih kecil ketimbang baseball. Heeh. Kalau jenis permainannya hampir sama gitu loh. Cuman yang ngebedain bolanya, bola sama alat pemukulnya katanya bisa beda gitu loh Karena karena kipernya beda. nggak ada kiper. Pitcher yang ngebedain pitcher tuh yang pelempar bola pertama. Kalau softball dari bawah, baseball tuh dari atas. Dari gimana Bang? Karena Kalau kalau baseball tuh dari atas. Dari atas, Nih. iya. Kalau softball ya dari bawah. Oh iya. Jadi mereka tuh bersinergi, Cis. Atas bawah gitu. Sama ukuran bolanya. Ukuran bolanya. Lapangan, bola udah. Lapangan, bola, sama cara bermainnya sih di dalamnya kurang lebih hampir sama. Cuman di softball itu bukan. Nggak ada offset. Di softball tuh jadi kalau baseball tuh kita bisa main terus ball in play terus semua kejadian tuh ball in play gitu loh. Main di Bola. waktu softball. tuh. Iya, kalau baseball tuh lebih dominan ke fisik sih. Ya kayak ibaratnya bola sama futsal. Iya, kan? bola sama futsal itu. Satu jenis. Nah, gue denger lagi tuh katanya di pon softball nih mau dihilangin ya. Ya, kemarin sih isunya Isu apa enggak? Iya, masih ngadeng. Nanti jangan buat Masih dirunding. Gua omongan. dengar katanya softball ini bakal dihilangkan. Gua dengar di not. Dengarnya dari siapa? Ya media sosial. Oh, Karena medsos media suka sosial ini bohong. kalau ngedoktrin gua sih. Emang bener itu? Kemarin sih gitu isunya softball ini bakal dihapusin di PON 2024 karena Asia Cup, SEA Games nanti softball tuh bakal nggak ada. Asian Game. Asia Cup, Asia Cup, Cup. SEA Games karena itu tuh tergantung dari tuan rumahnya karena nanti gue lupa Asia Cup atau SEA Games-nya itu bakal di Vietnam. Karena daerah Vietnam softballnya kurang mumpuni jadi kayak Nggak jago ya? nggak prioritas lah Nggak gitu. jago ya? Jadi bakal dihilangin gitu. Oh kalau ada pasti Oh, juara kita. Berarti lu bakal ke baseball? Insya Allah. Insya Allah. Kalau kepilih. Iya, lihat nanti Kalau cedera enggak? juga kaki gua. Terus balik nih Jah. Gue penasaran tuh dukungan dari Pemprov sendiri, dari Perbasasinya sendiri tuh gimana tuh? Kan lo orang udah mati-matian nih, ibaratnya udah nunjukin nih performa yang kalian inginkan nih, gue kasih nih medali emas tuh. Dan target-target dari mereka gitu kan, target lu mas segala macam. Apa nih achievementnya? Achievementnya gitu. Untuk sampai detik ini yang kita dapat menurut gua kita itu sih kalau gua selalu berprinsip kayak gua kasih dulu yang terbaik gitu loh. Selebihnya apapun nanti yang datang ke kita itu Tinggal menurut Tuhan yang balas. Nah, benar. Kalau untuk pemerintah itu kemarin Uang pembinaan. ya udah ada lah soundingan dari Ada. gubernurnya udah pemanggilan, kita udah dikasih uang tali asih untuk atlet-atlet yang udah meraih medali emas gitu loh. Kemarin ada undangan. Boleh juga. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah disyukuri ya. Iya. Kira kasih pulau tuh, Cis. Ini pulau satu-satu. Gua kira jadi PNS. Kasih gitu kan. apartemen. Amin ya Allah. Amin. Terus boleh nih Jo, boleh dikasih nggak
harapan-harapan buat Sobol Lampung nih ke depannya bagaimana? Udah itu lu bisa kasih masukan lah buat ke teman-teman kalau mau gabung nih gimana caranya. Sama biar nggak terlalu melulu anak-anak SMA lah. Nah, sekalian sekalian lu ucapan terima kasih lah dari Juliannya sendiri bagaimana? Ya kan? Untuk teman-teman menurut gua kalau mau gabung di tim Sobol Baseball Lampung langsung aja datang ke lapangan karena Lapangannya di mana, Bang? lapangannya di Pekor Wai Halim untuk lapangan sobolnya. Iya. Sekarang udah ganti jadi lapangan emas Pekor Wai Halim. Udah ganti. Lapangan emas Pekoran, kalau kemarin perak, lapangan perak. Wai Halim. Kalau untuk lapangan baseballnya ini sekarang ada di Itera. Itera. Thank you, Lapangan Itera. perak Itera. Thank you Itera. Itera support nih. Karena sobol baseball itu welcome, olahraganya welcome. Kita nggak nuntut kayak menurut gue ya sampai detik ini kita nggak pernah namanya lapangan tuh kita sewa. Terus kita itu nggak pernah ada iuran per bulan gitu loh. Beda sama daerah-daerah lain menurut gue sayang gitu loh kalau sampai masyarakat Lampung ini nggak manfaatin itu gitu loh. Tapi kan itu buat lu yang udah ngebela Provinsi Lampung. Tapi kalau untuk klub-klub lain itu Kalau untuk klub-klub Lampung ini ya itu masih ada alhamdulillah iuran gitu-gitu juga atau enggak? nggak ada Tetap, gitu loh. nggak ada. Dan pernah menurut gue yang gue lihat ya kenapa ya kurangnya minat gitu untuk masyarakat Lampung ikut Sobol Baseball Lampung kayak orang jangan lihat dulu ini olahraga mahal gitu loh. Kan image-nya kayak gitu. Ya, image-nya ini olahraga mahal, Olahraga ini sombong gitu ya. bakal capek gitu loh. Karena di sini di Sobol Lampung sendiri, Perbasasi sendiri kita semua nyediain alatnya dari bola, glove, alat pemukul. Untuk sementara kayak untuk yang baru-baru mau gabung Sepatu ada nggak? sepatu nanti kalau udah bela Lampung. Itu. Lu ngakalin sepatu. Gua mau latihan, gua mau motor. ikutan. Gua mau ikutan cuman nggak ada sepatunya. Mau ikut latihan nggak punya Terus sepatu. Jo, ucapan terima kasih dari Julian Saputra terhadap pemerintah Provinsi Lampung, terhadap teman, terhadap pelatih, terhadap siapapun yang sudah support Sobol Lampung sampai bisa meraih medali emas. Di sini gua ya selaku kapten tim Sobol Kamera Lampung. di situ. Oh ya. Di sini gua selaku kapten tim Sobol Lampung mewakilin lah untuk ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Lampung, keluarga, teman-teman Lampung One yang udah ngedoain support tim Sobol Lampung hingga tim Sobol Lampung bisa meraih medali emas kemarin. Pacar lu nggak sebutin? Pacar gua Yang lain semuanya, terima kasih Mungkin semuanya. di sini bisa kita pajang nanti ya. Foto gua. Foto Cis, bukan foto Julian. Ngapain dia mah? Karena semua itu spontan. Jok si Ando tuh kita pakai. Dipakai Oke, lagi. kan. berarti ini maksud gua gini Soy Lampungan. Jadi buat teman-teman mungkin belum paham, belum tahu soal Sobol Lampung, monggo sekarang udah bisa datang, bisa ke lapangan Pekor Wai Halim, bisa ke lapangan Itera, bisa hubungin nggak di bawah ini di handphonenya ketik Perbasasi Lampung, bisa dihubungin untuk kalau mau minat ke arah sana karena ternyata image yang dibilang Sobol itu mahal tuh nggak juga. Semua itu udah bisa difasilitasikan. Nanti 2024 ada gua. Nah, Dalam tim softball. Amin. Amin. Asal konsisten. Jadi kan solusi Cis. Bukan kalau udah banyak yang tahu keluar rumah atau anak-anak udah mukul gini. Ada maling biasanya gitu. Gua dari dulu mau belajar nggak boleh sama dia. Gue ikut latihan si Dek. Boleh, gue nggak pernah ngelarang. Karena tangan lu itu udah bagus. Bang, katanya. Cis, tangan itu cuma untuk kopi. Bohong kan. Oke, thank you Soy Lampungan. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, bunyiin loncengnya biar ada video-video terbaru bisa langsung buka. Karena bentar lagi Natal. Iya. Thank you Thank you, Julian. thank you, Thank you. udah Udah datang. mampir.